Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Yaitu hasadlah kepada mereka, tidak jadi masalah. Hasad atau ghibthah, ingin seperti mereka. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dua orang tersebut adalah, yang pertama adalah orang alim. Rajulun, Allah berikan dia kepada dia al-hikmah, dan dia mengajarkan al-hikmah, dan dia berhukum dengan al-hikmah tersebut. Hasadlah kepada orang ini. Yang kedua, rajulun atahullahu malan wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Seorang Allah berikan dia harta, ghaniyun munfiq, ya, atau mutasaddiq, kaya, suka sedekah. Hasadlah kepada orang ini, ya, yang dia atahullahul mal, Allah berikan dia harta. Kemudian wa huwa yusallituhu, dia berusaha dengan memaksakan dirinya untuk menghabiskan hartanya fil haq, dalam kebenaran. Untuk sedekah, untuk dakwah, untuk fakir miskin, ya, untuk bantuan bencana, semua demi kebaikan, ya. Rasulullah suruh hasad kepada orang-orang seperti ini. Berarti disuruh kita untuk berpacu. Makanya kata Hasan al-Basri, diriwayatkan dari beliau berkata, idza nafasaka ahadun fid din fanafishu. Kalau ada seorang mengajakmu berlomba dalam urusan agama, maka lombai dia. Jangan pasrah, jangan biar aja di depan kita. Enggak, kita lomba. Makanya kata para ulama, kalau dalam masalah kebaikan tidak ada ithar. Kita misalnya saf pertama, kemudian ada orang, bapak aja saf pertama, saya di belakang. Oh enggak, itu makruh hukumnya. Kita suruh di depan. Jangan kita ngalah. Kalau dunia kita bagi-bagi, enggak apa. Kalau kebajikan kita enggak ithar. Enggak ithar itu enggak mendahulukan orang. Kita bilang enggak, saya depan. Jangan kita bilang saya mundur, bapak aja depan Pak, enggak apa. Saya sudah sering di saf depan. Enggak. Kita tetap depan, ya, dengan ramah sama orang lain. Ya, makruh kita mendahulukan orang dalam masalah kebajikan. Karena kita disuruh berlomba. Makanya Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah, kalau ada orang berlombaimu dalam agama, maka lombailah dia. Wa idza nafasaka fid dunya fa alqiha fi nahrihi. Kalau dia ternyata melombaimu dalam urusan dunia, kasih aja dunia sama dia. Kasih dunia sama dia. Makanya para ulama menyebutkan, kalau kita hasad kepada orang, yaitu kita ingin seperti dia dalam urusan agama, maka itu dianjurkan. Tapi kalau urusan dunia, ngapain kita hasad sama dia? Hanya memperberat urusan kita di akhirat, hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak. Tetek bengeknya panjang. Oleh karenanya Allah mencela orang-orang yang seperti ini, yang cemburu kepada Qarun. Allah cela orang seperti ini tidak berilmu, ingin punya harta seperti Qarun, hanya memperberat urusannya di akhirat kelak. Oleh karenanya Nabi yang menyuruh kita untuk berlomba, ya. Allah menyuruh, Nabi SAW juga menyuruh kita untuk berlomba dalam kebajikan. Jangan berlomba dalam dunia, kita seperlunya. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang kau dapatkan dari dunia untuk akhiratmu. Kita boleh berlomba dalam urusan dunia, kalau dunia itu kita jadikan akhirat. Nah, apa? Berlomba dalam bisnis. Kenapa? Karena hasilnya mau saya sedekahkan. Karena hasilnya mau saya keluarkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hasilnya mau saya bikin pondok, karena hasilnya mau saya bikin masjid, enggak apa-apa. Berarti kita berlomba di akhirat, bukan berlomba dunia. Ya. Bukan berlomba dunia. Jadi Nabi yang suruh kita untuk berlomba.